Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elva Story, jangan lupa bersyalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak tertinggal kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Pernahkah kamu mendengar tentang wanita biasa yang justru menjadi orang paling dipercaya di negeri asing? Bagaimana jika kepercayaan itu berubah menjadi cinta? Simak kisah ini hingga akhir. Langit Riyadh baru saja menyala terang ketika pesawat yang membawa Aulia mendarat. Udara gurun langsung menyergap kulitnya yang baru saja terbiasa dengan sejuknya udara Jogja. Dengan ransel di pundak dan koper besar yang ditariknya, ia melangkah pelan menuju pintu kedatangan. Tak ada keluarga yang menjemput, hanya sopir perusahaan yang menunggu dengan papan nama bertuliskan, Miss Aulia Hamid Al-Quraisy Textile. Aulia adalah perempuan muda berusia 24 tahun, lulusan teknik industri dari universitas negeri ternama. Ia tak pernah membayangkan akan bekerja di luar negeri, apalagi di negara yang budayanya sangat berbeda. Tapi Allah membukakan jalan. Berawal dari lowongan kerja daring, kemudian wawancara daring, hingga akhirnya visa kerja dikirimkan langsung oleh pihak perusahaan. Perjalanan dari bandara ke apartemen karyawan cukup panjang. Di balik kaca mobil, Aulia mengamati jalanan kota Riyadh yang luas dan modern, namun penuh tanda-tanda Islam yang begitu nyata. Kaligrafi, masjid megah, dan wanita-wanita dengan cadar hitam berjalan beriringan. Sesampainya di apartemen khusus wanita, Aulia disambut hangat oleh seorang staf Indonesia bernama Mbak Imas. Alhamdulillah selamat datang ya, Aulia. Besok kamu mulai kerja jam 8 pagi. Nanti aku antar ke pabrik. Santai saja, kamu di bagian manajemen produksi, ruangannya adem, insya Allah aman, ujarnya sambil tersenyum. Keesokan paginya, Aulia mengenakan tunik putih panjang dan celana kain hitam. Jilbabnya ia rapikan dengan sederhana. Saat memasuki gedung pabrik, ia tak henti berdoa dalam hati agar diberi kekuatan dan keberanian. Hari pertamanya dipenuhi pengenalan sistem, bertemu supervisor lokal, dan mempelajari struktur organisasi. Ia cukup cepat memahami alur produksi. Namun yang membuatnya penasaran adalah sosok pria muda yang hanya terlihat sekilas dari ruang kaca di lantai atas. Pria itu tampak serius, mengenakan gamis putih dan gutrah di kepala. Tatapannya tajam namun tenang. Itu Tameem Al-Quraisy, bisik salah satu staf. Pemilik pabrik ini. Masih muda, tapi sangat cerdas dan tegas. Lulusan luar negeri, tapi tidak banyak bicara. Hati-hati kalau kamu nanti harus presentasi di hadapannya. Aulia mengangguk pelan. Ia tak menyangka bahwa pria itu adalah atasan tertinggi yang sebenarnya. Ia hanya fokus pada tugasnya, memperbaiki laporan efisiensi mesin produksi yang selama ini bermasalah. Beberapa minggu berlalu, Aulia mulai dikenal sebagai staf yang disiplin, teliti, dan jujur. Setiap pagi ia datang lebih awal dari yang lain. Ia juga suka menyusun ulang sistem kerja agar lebih efisien. Suatu hari, ia memberanikan diri mengajukan laporan hasil analisisnya. Ini saya buat berdasarkan data 3 bulan terakhir, katanya sambil menyerahkan berkas kepada manajer produksi. Kalau kita kurangi waktu idle mesin cetak sebanyak 10 menit per shift, kita bisa hemat energi dan waktu lembur. Manajer itu mengernyit. Kamu buat ini sendiri? Iya, Pak. Saya cuma mencoba mencari pola, jawab Aulia sopan. Tanpa sepengetahuannya, laporan itu sampai ke meja Tameem. Dan sejak itulah, pertemuan mereka pun tak terhindarkan. Pada suatu pagi yang cerah, Aulia dipanggil ke ruang rapat lantai 2. Ia gugup, tapi berusaha tenang. Ketika pintu terbuka, ia melihat Tameem duduk di ujung meja, ditemani seorang penerjemah. Kamu Aulia Hamid? Tanyanya dalam bahasa Inggris yang fasih tapi berat. Iya, saya, jawab Aulia pelan. Aku sudah membaca laporanmu. Sangat rapi dan masuk akal. Apa kamu pernah bekerja di pabrik sebelumnya? Belum pernah. Tapi saya mempelajari itu di kampus. Tameem mengangguk pelan. Saya suka orang yang berpikir seperti kamu. Mulai minggu depan, kamu ikut di tim audit khusus di bawah saya langsung. Aulia membeku di tempat. Bukan karena takut, tapi karena tak percaya. Baru beberapa minggu, dan ia sudah dilirik langsung oleh pemilik pabrik. Namun di saat yang sama, entah mengapa,
perasaan aneh mulai tumbuh dalam dirinya. Bukan hanya karena atasan itu tampan dan cerdas, tapi karena sorot matanya yang seolah menyimpan sesuatu. Dan sejak hari itu, hidup Aulia di tanah gurun tak lagi sama. Tugas pertama Aulia di bawah arahan langsung Tameem ternyata jauh lebih berat dari dugaannya. Ia diminta menganalisis ulang semua laporan produksi dari 3 divisi dalam 2 minggu. Bukan hanya angka, tapi juga pola kerja, ritme operasional, dan potensi kerugian. Ia bekerja dari pagi hingga malam, bahkan melewatkan waktu istirahat demi menyelesaikannya dengan baik. Namun Tameem bukan tipe pemimpin yang hanya memberi perintah. Ia datang langsung ke lapangan, berdiskusi, bahkan sesekali berdiri di samping Aulia untuk menjelaskan maksudnya. Kamu lihat ini? Di minggu ketiga bulan lalu, angka produksi turun. Tapi laporan tidak menunjukkan masalah mesin. Artinya apa? Tanyanya sambil menunjukkan grafik. Aulia memandangi layar lalu menjawab, mungkin ada keterlambatan bahan baku dari vendor. Tameem tersenyum tipis. Tepat sekali. Tapi mengapa tidak dicatat? Karena mereka terbiasa menyembunyikan hal kecil. Kita harus mengubah budaya itu. Dialog mereka selalu to the point. Namun tanpa mereka sadari, kedekatan mulai tumbuh. Aulia semakin mengenal sisi manusiawi dari sang pemilik pabrik. Di balik wibawanya, ternyata ia memiliki rasa empati dan perhatian tinggi pada para pekerja. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Riyad dan beberapa karyawan lembur terpaksa tidur di pabrik, Tameem datang sendiri membawa makanan hangat untuk mereka. Bukankah ini seharusnya dilakukan oleh bagian logistik? Tanya Aulia ketika melihatnya membagikan nasi mandi ke pekerja shift malam. Pemimpin yang baik tidak hanya memberi perintah, tapi juga memberi contoh. Jawab Tameem tenang. Hari demi hari berlalu. Orang-orang di sekitar mereka mulai melihat keakraban yang tidak biasa. Tapi tak ada yang berani berkomentar, karena mereka tahu keduanya bersikap profesional. Hingga suatu hari, sebuah proyek ekspansi besar diumumkan. Pembangunan unit baru di kota Jeddah, dan Aulia ditunjuk sebagai kepala proyek. Semua terkejut. Termasuk Aulia. Saya? Tapi saya baru beberapa bulan di sini, Tuan, ucapnya ragu saat dipanggil ke ruang kerja Tameem. Justru karena kamu baru, kamu tidak terikat oleh kebiasaan lama. Kamu membawa cara pandang yang segar. Dan yang paling penting, saya percaya padamu. Kata-kata itu menancap dalam. Tapi Aulia tetap menjaga jarak. Ia tahu posisinya. Wanita asing, bukan dari golongan bangsawan, bahkan hanya seorang karyawan biasa. Meski hatinya mulai merasakan sesuatu, ia menolak untuk berharap. Namun, di balik ketegasan Tameem, diam-diam ada kegundahan yang tak bisa ia tutupi. Ia sering memperhatikan Aulia dari jauh. Ia mulai menanyakan pendapat Aulia tentang hal-hal kecil, seperti warna interior ruang rapat baru, atau desain seragam karyawan perempuan. Bahkan ketika Aulia sakit ringan dan izin tidak masuk kerja, Tameem mengutus sopir pribadinya untuk mengantarkan vitamin ke apartemen Aulia. Apa Tuan Tameem benar-benar peduli? Tanya Mbak Imas dengan mata menyipit. Aulia hanya tertawa kecil. Jangan aneh-aneh, Mbak. Mungkin itu cuma bentuk perhatian atasan ke bawahan. Namun dalam hati, Aulia tak bisa membohongi dirinya sendiri. Ada getaran yang berbeda setiap kali mereka berbicara, setiap kali pandangan mereka bertemu, dan setiap kali ia mendengar namanya disebut oleh pria itu. Puncaknya terjadi ketika Aulia harus mempresentasikan rencana ekspansi Jeddah di hadapan seluruh jajaran direksi, termasuk investor dari luar negeri. Ia berdiri sendiri di depan layar besar, menjelaskan strategi, timeline, dan proyeksi keuntungan dengan penuh keyakinan. Semua yang hadir tampak terkesima. Setelah presentasi selesai, ruangan hening sesaat. Lalu Tameem berdiri, menepuk tangan sambil berkata, "Luar biasa. Untuk pertama kalinya saya melihat proyek besar dijelaskan dengan logika dan hati sekaligus." Sorot matanya tertuju langsung pada Aulia. Beberapa orang tampak saling pandang, mulai menduga-duga ada yang istimewa di balik semua ini. Tapi Aulia tetap menjaga sikap, meski wajahnya mulai memerah. Di malam harinya, Aulia menatap jendela kamarnya, memikirkan semua kejadian hari itu. Angin gurun berembus pelan. Ia teringat akan doa ibunya sebelum keberangkatan dulu. Kalau Allah izinkan, mungkin kamu akan menemukan takdirmu di sana, bukan hanya rezeki.
Dan kini, ia mulai bertanya dalam hati, mungkinkah ini bagian dari takdir itu? Hari-hari Aulia semakin padat. Setelah presentasi yang memukau itu, tanggung jawabnya bertambah. Ia bukan lagi staf biasa, melainkan salah satu pengambil keputusan penting dalam proyek ekspansi ke Jeddah. Setiap hari ia harus berkoordinasi dengan banyak pihak, mulai dari insinyur lokal, kontraktor asing, hingga vendor dari luar negeri. Namun, di tengah semua kesibukan itu, ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan, cara Tameem menatapnya. Tatapan itu bukan sekadar pandangan atasan kepada bawahan. Bukan pula sekadar kekaguman profesional. Tapi ada kedalaman yang tak biasa. Kadang ketika mereka sedang berdiskusi, Tameem akan berhenti sejenak, menatap Aulia dalam-dalam, lalu mengalihkan pandangannya sambil pura-pura menyesap kopi. Di lain waktu, ia akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan pribadi yang samar. Kalau liburan, kamu paling ingin pergi kemana? Tanya Tameem suatu sore ketika mereka sedang memeriksa site plan pembangunan. Aulia agak terkejut. Mungkin Mekah. Saya ingin umroh. Atau Madinah. Saya belum pernah ke sana. Tameem mengangguk pelan. Tempat yang baik. Semoga suatu hari nanti kamu bisa ke sana, dengan orang yang tepat. Aulia hanya tersenyum, berusaha menyembunyikan debaran di dadanya. Ia tahu, semakin lama, hubungan mereka semakin tidak biasa. Namun ia juga tahu, garis batas itu harus tetap dijaga. Namun dunia seolah tak memberi ruang untuk bersembunyi. Suatu hari, saat istirahat makan siang di kantin eksekutif, beberapa staf Arab perempuan mulai berbisik-bisik melihat ke arah Aulia dan Tameem yang duduk di meja yang sama. Dia gadis Indonesia itu, ya? Bisik salah satu. Iya, yang dipercaya Tameem mengatur proyek baru. Gila, Tameem tidak pernah seramah itu ke perempuan. Bisik yang lain. Aulia mendengarnya. Ia pura-pura tidak peduli, tapi hatinya terusik. Ia mulai merasa canggung. Maka keesokan harinya, ia memilih membawa bekal dan makan di ruang kerjanya sendiri. Namun sikapnya itu ternyata tidak luput dari perhatian Tameem. Kamu kenapa tidak ke kantin? Tanya Tameem lewat pesan singkat di aplikasi internal kantor. Aulia sempat bingung menjawab, lalu menulis, saya sedang menyelesaikan laporan. Biar lebih fokus. Tak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu ruangannya. Seorang staf masuk membawa 2 kotak makanan. Titipan dari Tameem. Beliau bilang kamu harus makan yang layak. Ucapnya sopan. Aulia terpaku. Ia membuka kotak itu pelan. Di dalamnya ada nasi kapsa hangat, daging kambing lembut, dan segelas jus delima. Hatinya bergetar. Ia mulai merasa terjebak dalam dilema yang pelik. Antara perasaan yang mulai tumbuh, dan posisi yang sangat rentan. Di tengah kebingungannya, Aulia memutuskan untuk fokus pada pekerjaan. Namun Allah punya caranya sendiri untuk membawa 2 hati lebih dekat. Suatu malam, sistem produksi mengalami kerusakan besar. Mesin utama mendadak berhenti dan mengganggu alur semua unit. Aulia dipanggil ke pabrik darurat tengah malam untuk menganalisis apa yang terjadi. Ia datang dengan jilbab yang setengah tergesa dan mata yang masih lelah. Tameem pun datang langsung dari rumahnya. Ia mengenakan gamis putih dan jaket hitam. Ketika melihat Aulia tiba di lokasi, ia langsung mendekat. Kamu datang sendiri? Tanpa sopir? Tanyanya. Iya. Saya tidak sempat minta jemput. Saya bisa naik taksi. Tameem menatapnya dalam. Lain kali, jangan pergi sendirian malam-malam. Kamu bukan pekerja biasa. Kamu berharga. Ucapan itu menusuk. Aulia hanya bisa menunduk. Bukan karena takut, tapi karena ia sadar, ia mulai benar-benar menyayangi pria itu. Malam itu, mereka bekerja berdampingan sampai menjelang subuh. Meneliti kabel, sistem kelistrikan, hingga menyusun ulang shift sementara. Saat semuanya mulai kembali berjalan, Tameem berdiri di dekat Aulia yang tengah duduk di tepi ruangan sambil memeriksa berkas. Kalau aku jujur, apakah kamu siap mendengar sesuatu yang mungkin mengganggu ritme kerja kita? Tanya Tameem tiba-tiba. Aulia menoleh pelan. Tergantung sejauh apa hal itu akan mengganggu. Tameem menarik napas panjang. Aku tak tahu kapan perasaan ini mulai tumbuh. Tapi setiap kali kamu berbicara, setiap kali kamu melangkah dengan tenang dan penuh keyakinan,
Aku merasa kamu tidak sekadar bagian dari timku. Kamu bagian dari hatiku. Aulia terpaku. Ia menatap wajah Tameem yang kini tampak berbeda. Lembut. Tanpa lapisan formalitas seperti biasa. Tapi sebelum sempat ia menjawab, suara teknisi memanggil mereka karena sistem mesin telah kembali normal. Momen itu terhenti. Tapi bukan hilang. Justru ia mengendap pelan, tumbuh seperti benih yang menunggu hujan. Dan sejak malam itu, segalanya berubah. Setelah malam panjang itu, Aulia tidak bisa tidur. Ia hanya memandangi langit-langit kamar apartemennya dengan dada yang sesak. Kata-kata Tameem terngiang-ngiang seperti gema di gurun yang tak pernah benar-benar hilang. Kamu bagian dari hatiku. Kalimat yang singkat tapi membawa guncangan besar bagi hati seorang perempuan asing yang hanya berniat bekerja, bukan jatuh cinta. Hari-hari berikutnya terasa ganjil. Tameem tetap bersikap profesional, tapi ada kedalaman baru dalam sorot matanya. Ia menjadi lebih sering hadir dalam rapat kecil, sering memberi isyarat lembut, seperti menyisakan waktu lebih lama hanya untuk bicara empat mata. Tapi Aulia menjaga dirinya. Ia tahu, apapun yang terjadi, posisinya sangat rapuh. Suatu sore, ketika proyek jeda hampir memasuki tahap konstruksi, Aulia menerima panggilan video dari ibunya di kampung. Ibunya baru saja selesai mengaji di masjid dekat rumah. Aulia, ibu mimpi semalam. Kamu dikelilingi cahaya, lalu ada laki-laki berpakaian putih memayungi kamu. Ibu nggak tahu itu pertanda apa, tapi ibu yakin Allah sedang menjaga kamu, ujar ibunya sambil tersenyum. Aulia tercekat. Dadanya bergemuruh. Ia tak berani menafsirkan mimpi itu, tapi firasatnya berkata bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu di depan. Keesokan harinya, Aulia menerima undangan makan malam eksklusif di rumah keluarga Al-Quraisy. Undangan itu datang lewat email resmi dari sekretaris Tameem. Di sana tertulis bahwa semua kepala divisi dan pemimpin proyek diundang untuk jamuan syukuran atas capaian awal proyek jeda. Aulia ragu. Ia belum pernah mendatangi rumah pribadi keluarga pemilik pabrik. Tapi sebagai bagian dari tim inti, ia tidak bisa menolak. Malam itu, ia mengenakan gamis hijau tua dengan himar senada. Ia menjaga kesederhanaan seperti biasa, tapi tetap rapi dan anggun. Mobil perusahaan menjemputnya dan membawanya ke sebuah kompleks elit di Riyadh, dikelilingi taman dan air mancur indah. Rumah keluarga Tameem berdiri megah, namun tidak mencolok. Arsitektur khas Arab dengan sentuhan modern Eropa. Saat Aulia masuk ke ruang utama, ia disambut hangat oleh sekretaris dan beberapa keluarga perempuan yang mengenakan abaya berwarna pastel. Semua memandang Aulia dengan rasa ingin tahu yang tidak bisa ia abaikan. Di sisi lain ruangan, Tameem berdiri bersama pamannya dan beberapa tamu penting. Ia mengenakan gamis putih bersih dan sorban yang dililit rapi di kepalanya. Ketika matanya bertemu dengan Aulia, ia hanya memberi anggukan kecil, tapi tatapan itu hangat dan penuh arti. Jamuan berlangsung dengan tertib. Tidak ada pembicaraan pribadi. Semua dibalut dalam nuansa formal. Tapi setelah acara selesai, Tameem meminta Aulia untuk berbicara sebentar di taman kecil belakang rumah. Taman itu sunyi. Hanya suara air mancur yang mengalir lembut. Tameem menatap langit, lalu berkata pelan, "Kamu tahu di keluargaku, tradisi itu penting. Setiap langkah hidup kami diawasi, dicatat, dan kadang dibatasi." Aulia mendengarkan dengan saksama, tidak menyela. Tapi aku sudah cukup lama hidup dengan standar yang dibuat orang lain. Kali ini, aku ingin memilih sendiri. Bukan karena status, bukan karena nama, tapi karena hati. Ia menoleh ke arah Aulia. Dan aku memilihmu. Aulia hampir tak bisa bernapas. Dadanya berdegup seperti genderang perang. Tuan, saya hanya orang biasa. Saya tidak punya apa-apa. Saya. Cukup, potong Tameem lembut. Jangan ukur dirimu dari apa yang terlihat. Aku tahu siapa kamu. Aku tahu ketulusanmu. Itu lebih dari cukup bagiku. Hening. Hanya suara angin malam dan bisikan dedaunan. Tiba-tiba, seorang pria tua datang menghampiri mereka dari dalam rumah. Langkahnya tenang tapi penuh wibawa. Wajahnya lembut tapi tegas. Ia adalah Sheikh Khalid Al-Quraisy, ayah Tameem. Pemilik lama pabrik dan tokoh yang sangat dihormati di komunitas bisnis Arab.
Ia menatap Aulia dengan mata yang penuh penilaian, lalu berkata dalam bahasa Arab yang pelan tapi jelas, yang kemudian diterjemahkan oleh sekretaris di belakangnya. Apakah kamu gadis yang membuat anakku bersinar kembali setelah bertahun-tahun hidup dalam bayangan? Aulia menunduk sopan. Saya tidak tahu, Sheikh. Tapi saya hanya ingin bekerja sebaik mungkin. Sheikh Khalid tersenyum tipis, lalu menepuk pundak Tameem. Kalau kamu yakin, aku akan izinkan. Tapi pastikan ini bukan hanya cinta sesaat. Karena jika kamu salah memilih, kamu tidak hanya menyakiti dirimu sendiri, tapi juga kehormatan keluarga kita. Tameem menjawab dengan mata yang teguh, saya tidak pernah seteguh ini, ayah. Malam itu, tak ada pernyataan resmi. Tapi semuanya berubah. Aulia pulang dengan hati yang bergetar. Ia tahu, tak ada jalan mundur setelah ini. Beberapa hari setelah pertemuan di rumah keluarga Al-Quraisy, Aulia kembali bekerja seperti biasa. Tapi ada yang berubah. Beberapa mata di kantor kini memandangnya dengan lebih tajam, beberapa bahkan mulai berbisik-bisik secara terang-terangan. Ia menyadari bahwa kabar tentang dirinya dan Tameem mulai menyebar, meskipun tak pernah ada pernyataan resmi dari siapapun. Sudah kuduga, dia bukan perempuan biasa. Bisik salah satu staf wanita kepada temannya sambil melirik ke arah Aulia yang sedang mengetik di meja. Berani sekali dia mendekati Tameem. Di sini banyak perempuan bangsawan yang bahkan tak pernah dipanggil bicara empat mata. Balas yang lain dengan nada sinis. Aulia hanya diam. Ia memilih tidak menanggapi, meskipun hatinya tersayat. Ia datang ke negeri ini untuk bekerja, bukan mencari perhatian. Tapi sekarang, seolah-olah semua orang hanya melihatnya dari satu sisi, calon istri sang pemilik. Yang lebih menyakitkan, beberapa rekan kerja yang dulu ramah padanya kini bersikap dingin. Aulia merasakan sendiri bagaimana sulitnya menjadi satu-satunya perempuan asing yang dipandang istimewa. Di ruang makan, ia sering makan sendiri. Di ruang diskusi, suaranya mulai diabaikan oleh beberapa kolega pria. Tameem menyadari hal ini. Ia beberapa kali mengirim pesan pribadi untuk memastikan Aulia baik-baik saja. Kalau kamu merasa tidak nyaman, kamu boleh istirahat dulu dari proyek jeda. Aku bisa tunjuk orang lain, tulisnya dalam pesan internal. Aulia membalas singkat. Saya ingin menyelesaikan apa yang saya mulai. Jawaban itu membuat Tameem diam beberapa saat sebelum menulis kembali. Kamu luar biasa, Aulia. Tapi jangan biarkan mereka menghancurkan keteguhanmu. Jika kamu lelah, aku di sini. Tapi bukan hanya bisik-bisik kantor yang menjadi ujian. Aulia juga mulai menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari keluarga di Indonesia. Kakaknya menelepon dengan nada khawatir. Kamu serius dekat sama atasanmu? Orang Arab, kaya raya, punya banyak pengaruh. Apa kamu siap menghadapi kehidupan yang sepenuhnya berbeda, Lia? Aulia terdiam lama sebelum menjawab, aku tidak pernah merencanakan ini. Tapi Allah seolah menulis jalan ini untukku. Tak lama setelah itu, Aulia dipanggil oleh Sheikh Khalid ke ruang pertemuan khusus di rumah keluarga Al-Quraisy. Ia datang dengan hati bergetar. Di sana, ia disambut dengan minuman hangat dan senyum sopan, tapi tak ada basa-basi. Sheikh Khalid menatapnya tajam namun tidak mengintimidasi. Aulia, sebelum kamu menjadi bagian dari keluarga ini, aku ingin tahu satu hal. Apa niatmu terhadap anakku? Aulia menjawab dengan tenang, meskipun suaranya bergetar. Saya tidak pernah berniat apapun, Sheikh. Saya hanya bekerja. Tapi jika memang Allah mempertemukan kami dengan cara ini, saya hanya bisa menerima dengan rasa syukur dan tanggung jawab. Wajah Sheikh Khalid melunak. Itulah jawabannya. Jika kamu mengejar harta atau status, kamu tidak akan bisa tahan dengan ujian seperti ini. Tapi jika kamu bersandar kepada Allah, maka semua akan menjadi mudah. Setelah pertemuan itu, satu kabar besar datang. Sheikh Khalid menyetujui pernikahan Tameem dan Aulia, dengan satu syarat. Akad nikah dilakukan secara sederhana, tanpa kemewahan, dan harus disetujui oleh keluarga Aulia di Indonesia. Tameem langsung menelepon ayah Aulia. Suaranya tenang dan hormat. Pak Hamid, saya mohon izin untuk melamar putri Bapak secara resmi. Saya ingin menjadikannya istri saya, bukan karena statusnya, tapi karena akhlaknya yang telah mencuri hati saya. Di ujung telepon, suara Pak Hamid terdengar berat, tapi penuh haru.
Jika engkau lelaki yang bertanggung jawab, dan kau menjaga putriku sebagaimana engkau menjaga kehormatan keluargamu, maka aku ridho. Kabar ini membuat Aulia menangis di malam itu. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, doanya selama ini didengar oleh Allah. Perjalanan hidupnya yang penuh tantangan justru membawanya ke gerbang baru yang lebih menakjubkan dari apapun yang ia bayangkan. Namun kebahagiaan itu masih harus menunggu. Masih ada satu hal lagi yang harus terjadi sebelum akad bisa dilangsungkan. Tameem belum mengungkapkan kabar ini kepada semua publik dan jajaran manajemen. Ia tahu, saat ia menyatakan secara terbuka siapa calon istrinya, maka badai terakhir akan datang. Dan Aulia harus bersiap untuk menghadapi ujian itu. Hari itu datang lebih cepat dari dugaan. Ruang rapat utama pabrik Al-Quraisy Textiles penuh dengan jajaran pimpinan, direktur, kepala divisi, serta beberapa pemegang saham. Mereka duduk berjejer, wajah-wajah penuh harap sekaligus curiga. Tak ada yang tahu pasti apa agenda utama rapat pagi itu. Tapi ketika Tameem masuk dengan langkah tenang, mengenakan setelan jas abu dan sorban putihnya yang khas, semua langsung menegang. Aulia duduk di bangku belakang, sesuai permintaan Tameem. Ia tak ingin wanita itu menjadi pusat perhatian sebelum saatnya tiba. Tapi Aulia bisa merasakan atmosfer yang mengental, seperti awan hitam yang menunggu waktu untuk pecah. Tameem berdiri di tengah ruang rapat, membuka pembicaraan dengan pernyataan yang tak disangka siapapun. Assalamualaikum. Hari ini bukan hanya tentang laporan bulanan. Saya ingin menyampaikan keputusan penting dalam hidup saya, yang juga akan membawa pengaruh pada wajah perusahaan ini di masa depan. Para hadirin mulai saling melirik. Sebagian besar tampak cemas. Beberapa bahkan menyandarkan tubuh ke belakang dengan wajah serius. Tameem melanjutkan, saya akan menikah. Dan calon istri saya adalah salah satu dari kalian. Suara riuh pelan mulai terdengar. Beberapa wajah terperangah, sebagian bahkan menyipitkan mata seolah ingin menebak lebih dulu. Namanya Aulia Hamid. Dia berasal dari Indonesia. Bukan keturunan bangsawan. Bukan pula dari keluarga kaya. Tapi dia memiliki sesuatu yang lebih berharga dari semua itu. Kejujuran, akhlak, dan keteguhan. Hening. Seisi ruangan seperti membeku. Seseorang dari jajaran senior berdehem, lalu berkata, Tuan Tameem, dengan segala hormat bukankah ini langkah yang cukup berani? Kita tahu reputasi perusahaan ini sangat dijaga. Menikahi staf asing bisa menjadi bumerang bagi citra keluarga. Tameem menatap tajam ke arah pria itu. Apakah kalian ingin perusahaan ini hanya dikenal karena nama keluarga? Atau karena integritas dan kualitasnya? Aulia telah membuktikan bahwa dia mampu membawa perubahan dalam sistem kita. Saya tidak memilihnya karena belas kasihan. Saya memilihnya karena Allah menunjukkan bahwa dialah yang tepat. Kalimat itu menyapu seluruh ruang dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Di belakang ruangan, Aulia menunduk. Matanya basah. Ia tahu bahwa ini bukan lagi sekadar urusan pribadi. Ini adalah medan ujian, dan dirinya sedang berada di tengahnya. Setelah rapat selesai, Aulia berjalan melewati lorong panjang menuju ruangannya. Tapi di tengah perjalanan, seorang staf senior wanita menghampirinya. Kamu menang banyak, ya? Katanya sinis. Berapa banyak trik yang kamu pakai untuk mendapatkan perhatian Tuan Tameem? Aulia menatapnya tenang. Saya tidak pernah punya niat untuk merebut apapun. Saya hanya bekerja. Perempuan itu tertawa kecil. Kau pikir semua orang akan menerimamu semudah itu? Dunia ini keras, Aulia. Apalagi bagi orang sepertimu. Tapi Aulia hanya mengangguk pelan. Saya tidak butuh semua orang menerima saya. Cukup Allah yang ridho. Ucapannya singkat, tapi tegas. Ia kemudian melangkah pergi dengan langkah mantap. Beberapa hari setelah pengumuman resmi, media internal perusahaan mulai membahas sosok Aulia. Beberapa kolom editorial menyoroti prestasinya, tapi tidak sedikit pula yang mempertanyakan latar belakang dan asal-usulnya. Namun Tameem tidak tinggal diam. Ia memerintahkan agar tidak ada satupun berita yang bersifat menyerang pribadi Aulia dipublikasikan. Ia melindunginya dengan seluruh pengaruhnya. Di tengah semua sorotan itu, Aulia tetap melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Ia menyelesaikan laporan, menyusun strategi,
dan turun ke lapangan seperti sebelum-sebelumnya. Tapi ada satu hal yang kini berbeda. Ia tidak lagi hanya berjalan sebagai pekerja. Ia melangkah sebagai seseorang yang sedang dipersiapkan Allah untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Sampai akhirnya, undangan itu disebarkan. Sederhana, berbahasa Arab dan Indonesia, dengan tinta emas dan kaligrafi lembut. Dengan izin Allah, akan diselenggarakan akad nikah antara Tamim bin Khalid Al-Quraisy dan Aulia binti Hamid di Masjid Keluarga Al-Quraisy, Riyadh. Gema kabar itu menjalar seperti angin gurun. Sebagian bersyukur, sebagian terdiam, dan sebagian lainnya hanya bisa menunggu apakah cinta ini akan bertahan di tengah badai. Dan Aulia tahu, ujian belum selesai. Hari besar itu akan datang. Tapi sebelum ia melangkah ke pelaminan, ia masih harus menuntaskan satu hal. Membersihkan hatinya dari semua luka, agar cinta itu murni, karena Allah semata. Suasana pagi di Riyadh terasa lebih hangat dari biasanya. Udara musim semi menyebarkan semilir angin lembut yang membawa harap dan debar bersamaan. Di sebuah masjid megah milik keluarga Al-Quraisy, yang terletak tak jauh dari kompleks pabrik, hari itu telah disiapkan untuk sebuah momen sakral. Akad nikah antara Aulia binti Hamid dan Tamim bin Khalid Al-Quraisy. Namun tak seperti pernikahan bangsawan Arab kebanyakan, prosesi kali ini dibuat dengan kesederhanaan yang mencolok. Tidak ada pesta besar, tidak ada hiasan berlebihan, tidak pula undangan ratusan. Tamim sendiri yang memilih untuk melangsungkan akad dalam diam, hanya dihadiri keluarga inti dan dua sahabat dekat sebagai saksi. Aulia duduk tenang di ruangan khusus wanita. Gaun putih tulangnya menjuntai lembut, menutupi hingga ujung kaki. Hijabnya rapi menutupi dada, dihiasi sedikit rendah ivory di bagian tepi. Tak ada make up mencolok, hanya kilau wudu yang menyejukkan wajahnya. Di tangannya, tasbih kecil yang sejak subuh tadi tak lepas dari genggaman. Di ruangan lain, Tamim duduk berhadapan dengan wali Aulia yang diwakilkan oleh seorang ustadz senior asal Indonesia yang telah lama tinggal di Riyadh. Ia tampak jauh lebih tenang dari biasanya, tapi senyum kecil di wajahnya menyeratkan betapa dalam rasa syukurnya. Sebelum ijab kabul diucapkan, ustadz tersebut berpesan, pernikahan bukan sekadar akad di atas kertas. Tamim, ini adalah janji di hadapan Allah. Kau tidak hanya menikahi seorang wanita, tapi mengambil alih tanggung jawab seorang ayah, menjaga dan membimbing anak perempuannya dengan iman dan kasih sayang. Tamim mengangguk penuh kesungguhan. Lalu kalimat itu pun mengalir. Aku nikahkan engkau, Tamim bin Khalid Al-Quraisy, dengan Aulia binti Hamid, dengan mahar 100 gram emas murni dibayar tunai. Aku terima nikahnya, Aulia binti Hamid, dengan mahar tersebut, dibayar tunai, karena Allah Ta'ala. Hening sejenak. Kemudian suara pelan namun penuh haru menggema dari para saksi. Sah, sah. Aulia yang berada di balik hijab pemisah ruangan wanita menunduk dalam. Air mata menetes perlahan. Hatinya gemetar. Ia resmi menjadi istri seorang pemilik pabrik besar Arab. Seorang pria yang sebelumnya hanya ia kenal sebagai atasan. Namun saat masuk ke dalam masjid untuk menyusul Tamim, yang terjadi bukan sekadar pertemuan suami istri. Tamim menunduk saat Aulia datang. Ia mengambil tangan Aulia, menciumnya penuh takzim, lalu meletakkannya di dada. Terima kasih sudah berani memilih jalan yang sulit bersamaku, bisiknya. Aulia hanya membalas dengan senyuman kecil, air matanya belum juga kering. Bukan karena keberanian, tapi karena keyakinan. Saya percaya, Allah menuntun kita. Setelah sholat 2 rakaat sunnah sebagai suami istri, mereka duduk berdua di sisi masjid. Cahaya dari jendela-jendela tinggi menyinari lantai putih yang dingin. Aulia menggenggam erat buku kecil berisi doa-doa rumah tangga yang selalu ia bawa. Tamim meliriknya. Kita mulai dari doa, ya, ucap Tamim lirih. Aulia tersenyum. Kita mulai dari Allah. Dan biarkan Allah yang menuntun kita. Setelah akad itu, mereka kembali ke rumah yang telah dipersiapkan sebelumnya di kompleks khusus keluarga Al-Quraisy. Namun kehidupan mereka tidak langsung berubah menjadi dongeng yang manis. Di balik status baru sebagai suami istri, tantangan lain sudah menanti. Keluarga besar Tamim belum semuanya menerima kehadiran Aulia. Beberapa pihak masih meragukan niatnya. Bahkan berani mengatakan bahwa Aulia hanya ingin kekayaan keluarga Al-Quraisy.
Namun Aulia memilih untuk tidak membalas dengan kata-kata. Ia membalas dengan akhlak, dengan kerja keras, dan dengan sikap sabarnya. Ia tetap terlibat dalam pekerjaan pabrik, tapi kini dengan peran lebih strategis sebagai penasihat manajemen dan penghubung antara tenaga kerja Indonesia dan manajemen Arab. Ia membuktikan bahwa kehadirannya bukan untuk mengambil, melainkan untuk memberi. Di suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah, Tameem bertanya sambil menatap langit Riyadh yang penuh bintang. Kau tidak takut meninggalkan semua hidupmu di Indonesia? Aulia menggeleng. Yang kutinggalkan adalah tanah kelahiran. Tapi yang kudapat adalah amanah baru. Dan setiap amanah, jika karena Allah, pasti akan dijaga olehnya. Tameem menatapnya penuh haru. Kau bukan hanya istriku, Aulia. Kau adalah pendamping takdirku. Dan malam itu pun berlalu dengan ketenangan. Di antara bisik angin gurun dan cahaya bulan, dua hati yang berasal dari dua dunia berbeda kini telah menyatu dalam ikatan yang suci. Mereka tahu, perjalanan ini masih panjang. Tapi mereka siap, karena cinta mereka berakar dari tempat yang tak bisa digoyahkan, keyakinan kepada Allah. 6 bulan berlalu sejak akad suci yang menyatukan Aulia dan Tameem. Kehidupan rumah tangga mereka berjalan sederhana namun penuh makna. Aulia kini bukan hanya tangan kanan dalam pabrik, tapi juga pendamping hidup yang mampu menyelami hati seorang pria Arab yang keras di luar namun lembut di dalam. Namun, badai tak pernah lupa pada samudra yang tenang. Di suatu pagi yang biasa, saat Aulia hendak berangkat ke pabrik, Tameem mendadak datang dengan wajah serius. Aulia, kita harus bicara. Ini tentang dewan keluarga, ujarnya, sambil menggenggam tangan istrinya. Aulia mengangguk, walau hatinya mulai mengencang. Mereka duduk berdua di ruang kerja. Tameem menarik napas panjang. Beberapa pamanku mengajukan gugatan ke Dewan Waris. Mereka ingin aku mundur dari posisi CEO, karena menurut mereka, aku mempermalukan keluarga dengan menikahi perempuan asing. Mereka juga bilang kau memengaruhiku terlalu jauh. Aulia menunduk, tapi ia tak terguncang. Dan kau? Apa yang kau pikirkan tentang semua itu? Tameem menatapnya lama. Aku pikir ini saatnya membuktikan sesuatu. Bahwa kita bukan sekadar cinta tanpa arah. Bahwa kau bukan penghalang, tapi alasan aku tetap di tempat ini. Hari itu juga, Tameem memutuskan untuk mengadakan pertemuan terbuka dengan seluruh jajaran pemilik saham keluarga dan para investor. Di dalam ruang konferensi utama yang mewah dan dingin, pria itu berdiri dengan tenang, mengenakan jubah putih kebanggaan keluarganya. Tameem membuka pembicaraan dengan data. Ia menunjukkan grafik pertumbuhan produksi pabrik selama 2 tahun terakhir. Dan dari semua tahun ini menunjukkan lonjakan signifikan. Dan kalian tahu siapa yang memimpin reformasi struktur kerja di lapangan? Siapa yang menjembatani antara buruh asing dan sistem kerja kita yang kaku? Ucapnya, sambil menunjuk layar, menampilkan foto candid Aulia saat berdiskusi dengan para teknisi. Dia, Aulia, seorang perempuan Indonesia. Istriku. Dan kalian menyebutnya ancaman. Seseorang dari kursi Dewan Bangkit. Paman tertuanya. Kau tahu, Tameem, dalam keluarga kita, yang dinilai bukan cuma angka, tapi darah, kehormatan. Dan kau melangkah keluar dari batas. Tameem tak gentar. Kehormatan bukan soal darah, tapi tentang kebenaran. Dan jika kehormatan itu membuatku harus menolak keadilan, maka biarlah aku kehilangan semuanya, asalkan aku tidak kehilangan nurani. Ruangan hening. Seorang investor senior perlahan berdiri. Saya tidak peduli siapa istrimu, Tameem. Saya hanya peduli hasil. Dan hasilmu, sejak kau bersamanya, luar biasa. Satu persatu, anggota dewan berpihak padanya. Kemenangan bukan didapat dari debat atau ancaman, tapi dari bukti kerja keras dan ketulusan. Di luar ruang pertemuan, Aulia menunggu. Ia tidak tahu hasilnya. Tapi ia menunduk dan terus berdoa. Saat Tameem keluar, senyumnya langsung menghapus keraguan di hati Aulia. Mereka tetap mempertahankan aku. Kita, ucapnya lirih. Aulia menatapnya. Aku tidak butuh pengakuan mereka. Aku hanya butuh kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Tameem menarik istrinya ke pelukannya. Di halaman pabrik itu,
Tempat cinta mereka tumbuh dari kerja keras dan saling percaya. Pelukan itu menjadi lambang dari kemenangan dua hati. Beberapa bulan kemudian, Aulia membuka program pelatihan khusus bagi para wanita Indonesia yang bekerja di sektor pabrik dan domestik di Riyadh. Ia ingin menjembatani mereka untuk belajar bahasa, keahlian teknis, dan pemahaman hukum kerja. Aku tidak ingin mereka hanya jadi pekerja. Aku ingin mereka punya masa depan. Seperti yang Allah berikan padaku, lewat jalan yang tidak pernah aku duga, ujarnya dalam salah satu sesi pelatihan. Tameem mendukung penuh. Ia bahkan memberikan satu lantai penuh dari kantor utama untuk digunakan sebagai ruang pelatihan komunitas itu. Dari tangan kanan seorang pemilik pabrik, Aulia telah menjadi tangan penyambung bagi banyak perempuan sepertinya. Bukan hanya karena ia menikah dengan seorang pemilik pabrik, tapi karena ia tetap berdiri dengan akhlak, kerja keras, dan keikhlasan. Dan di suatu sore, saat matahari gurun mulai turun perlahan, Aulia menatap wajah Tameem di teras rumah mereka, sambil mengusap perutnya yang mulai membuncit. Kita akan jadi orang tua. Tameem mencium keningnya. Dan anak kita kelak akan belajar bahwa cinta bukan tentang bangsa, status, atau bahasa. Tapi tentang keberanian memilih yang benar, di antara yang mudah. Aulia tersenyum. Di bawah langit Arab yang dulu terasa asing, kini ia menemukan rumah yang paling dalam, hati yang mencintainya karena Allah.